آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا أسعد وأسقى والذي أضل بحكمته وهدى والذي منع وأعطى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الأعلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن اتبع الهدى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد Barakal muhtaramin, para segenap mustami'in wa mustami'at di masjid yang mulia ini, semoga kita awali pertemuan kita pada malam hari ini dalam membacaan Al-Quran dengan harapan semoga apa yang kita ajarkan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan diberikan sehat, panjang umur, sehingga kita bisa lebih sempurna lagi melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hadiniyah wa ala kunnatin salihah wa ala manawu salamun salihun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-8. Wa anhu ay an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, mugi-mugi ngridoni sapa Allah anhu saking Abi Hurairah, qala ngendika sapa Abu Hurairah, ing pangandikan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu iku maca ay fi du'aihi, ing dalam doa Nabi, ing doa Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Allahumma du Allah aslih, mugi-mugi bagusaken panjenengan le dateng kula, bagusaken dini ing agama ingsun. Alladzi nyatane ya dini iku huwa utawi alladzi iku ismatu amri, iku pegangan urusan ingsun. Ya Allah, aslih, perbaikilah untukku dini, urusan agama saya, bi an tuwaffiqani lil qiyami bi adabihi. Contohnya seperti Allah yang diharapkan adalah memberikan petunjuk kepada kami, kata Rasulullah, lil qiyami, untuk melaksanakan agama, bi adabihi, dengan tata cara dan sopan krama, sopan santun atau tata krama dalam agama, ala wajib akmali, dengan cara yang sempurna. Itu yang diminta oleh Rasulullah
perbaiklah. Bagus sama panjenengan nih tentang kula ini agama saya. Alladzi wa ismatu amri, di mana agama itu adalah sebagai pegangan hidupku. Wa asli lan mugi bagusaken panjenengan li dateng kula dunyaya ing dunya kula allati ya dunyaya fiha kang iku tetep ing dalem allati ma'asi utawi piro-piro kauripan ingsun. Perbaikilah ya Allah dunia kami, duniaku ya Allah, di mana aku ada di dalam, di mana kehidupanku ada di dalam di dunia itu. Ai makana aisi panggonan urip ingsun wa zaman hayati lan zamane urip ingsun. Jadi akhirat agamanya minta diperbaiki kepada Allah, kemudian dunianya juga minta diperbaiki, di mana dunia itu adalah tempat hidupku kata Rasulullah. Wa aslih lan mugi-mugi panjenengan bagusaken li mare ingsun akhirati ing akhirat ingsun. Allati yu akhirat fiha kang iku tetep ing dalem lati ma'adi nggon bali ingsun. Akhiratnya minta diperbaiki karena akhirat itu adalah tempat kembaliku kata Nabi. Wa ja'al lan mugi dadi akan panjenengan al hayata ing kauripan ing urip ziyadatan hale dadi tambah li mare ingsun fi kulli khairin ing dalam sekabehane kebagusan, dan jadikanlah hidup ini sebagai tambahan kebaikan kepada saya. Wa ja'alan dadi akan panjenengan al mauta ing pati ing sedo rohatan hale dadi asuh itu maksudnya istirahat li mari ingsun fi kulli sare saking sekabehane keelekan. Jadikanlah hidup ini sebagai tambahan kebaikan bagiku, dan jadikanlah mati sebagai tempat istirahat bagiku. Itu doa juga bersifat pendek tapi praktis. Jadi sebagaimana kesukaan Nabi kalau doa itu mesti pendek, tapi walaupun pendek adalah bisa mencakup kebutuhan atau keinginan. Kandungan doa itu untuk kita, namanya mujami atau al-jawami, sedikit tapi bisa mencakup. Jadi seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa sifatnya doa Nabi itu pendek tapi bersifat al-jawami, bisa mencakup keinginan dunia dan akhirat. Kebanyakan doa-doa yang dibaca di sini adalah bersifat jawami, dalam artian seperti doa yang dibaca oleh Nabi barusan ini, agamaku mohon diperbaiki, kemudian dunia baik, akhirat baik, karena akhirat tempat kembaliku kata Nabi, dan jadikanlah hidup sebagai tambahan amal baik, dan jadikanlah mati itu sebagai tempat istirahat. Perlu digarisbawahi bahwa jadikanlah matiku kata Nabi, jadikanlah kematian sebagai tempat istirahat bagiku. Berarti kalau mati adalah sebagai tempat sebagai istirahat, berarti matinya mati dalam keadaan baik. Kalau tidak baik, termasuk orang yang naudzubillah mendapatkan siksa di kubur, bukan istirahat. Tidak di alam kubur bukan istirahat, bahkan sebaliknya. Jadi karena menurut kita ahli sunnah wal jamaah, siksa kubur atau nikmat kubur atau siksa kubur itu ada. Walaupun sebagian orang mengatakan bahwa siksa kubur itu tidak ada, yang ada siksa di akhirat. Ada yang berpendapat begitu, tapi kita ahli sunnah wal jamaah menyatakan bahwa siksa kubur atau azab kubur atau nikmat kubur itu ada.
Lanjut dulu. Wa an aliyin dan riwayatakan saking Ali radhiyallahu anhu mugi-mugi ngridho sapa Allah anhu saking sahabat Ali. Qala ngendika sapa sahabat Ali. Ing pangandika qala li ngendika ni mali li maring sun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Qul mutaqasira kata Nabi kepada sahabat Ali. Allahumma hdini wasaddidni. Allahumma do Allah ihdini mugi paring petunjuk panjenengan ni ingsun wasaddidni lan mugi-mugi bagusaken panjenengan ni maring ingsun. Wa fi riwayatin Allahumma inni as'aluka al-huda was-sadad. Allahumma do Allah ini sedulur ingsun iku as'aluka nyuwun sapa ingsun ka ing sira huda ing petunjuk was-sadad ing bagus. Itu berarti sakun benar rawi atau ada rawi yang meriwayatkan selain daripada sahabat Ali dengan naskah seperti bacaan ini. Hadis ke-10 Allah an Anasin diriwayatkan saking sahabat Anas radhiyallahu anhu mugi-mugi ngridho sahabat Allah saking Anas. Qala ngendika sahabat-sahabat Anas ing pangandikan qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ana sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu maca ketika fi du'ai dalam doa Nabi yang doa Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli wa a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma do Allah ini sedulur ingsun iku a'udzu nuwun reksa sapa ingsun bika ing panjenengan minal ajzi saking lemah saking kebaikan. Saya mohon lindung ya Allah, mudah-mudahan tidak ada pada kami ya Allah minal ajzi saking lemah saking ngelakoni keapian. Males-malesan untuk berbuat baik, wal kasalilan males berbuat baik, wal jubni dan licik kocian, licik wal harami lan nuwun reksa al-har minal harami saking sepuh sak banget sepuhe. Jadi al-haram ini Bapak Ibu kita bisa mohon kepada Allah agar supaya kita tidak digolongkan kepada orang yang banget tua. Umpama kita ditakdirkan oleh Allah umur panjang sampai umur 90 lebih, umur 100 akhirnya ngerepoti lunggu ka iso mangan si leren ditulang atau seleren ditusi walaupun panjang umur tapi ngerepoti. Kita mohon perlindungan untuk dijauhkan dari itu. Di kok cara milih orang rata-rata kalau ditanya sampai mau panjang umur, tapi ojo tuwe terlalu tua ngerepoti. Kadang-kadang dengan anak-anak cucu kita itu kayak berlinan kadang-kadang, malah kadang gak direkan, omongannya gak direkan karena itu dianggap merepotkan. Itu namanya al-haram. Mohon kepada Allah ya panjang umur tapi mudah-mudahan tidak seperti itu. Wa'udzubika minal bukhli wal bukhli lan medit. Jadi ini mohon perlindungan kepada Allah diantaranya tadi yang dari bakhil. Wa'udzubika lan nurik sapa ingsun bika ing panjenengan min adzabil qabri saking siksa kubur. Berarti dilihat dari hadis ini siksa kubur itu ada, walaupun ada yang berpendapat tidak ada. Bapak Ibu, semakin hari semakin banyak terjadi kasus orang meninggal tanpa sakit dulu. Betul riwayat. Banyak sekali orang sakit, orang meninggal tanpa sakit.
Kemarin ada teman saya Kak Sepiro Loro meninggal. Paman saya di Jakarta Kak sakit ngelundas meninggal. Paman saya tapi lebih tua saya meninggal. Itu berarti kita menakutkan Pak ya. Mudah-mudahan ya kita yang hadir di sini Bapak dan Ibu sekalian diberikan panjang umur, tapi panjangnya tok cuek, tok suwe-suwe minal haram, ojo sampai pikun Mbak ya. Pikun itu ngerepoti. Kalau pikun sehat mending, kalau pikunnya di atas amben ngerepoti. Kalau toh umpama Allah menakdirkan kapan bisa dipanggil oleh Allah dalam keadaan sehat atau sakit, mudah-mudahan mati kita dalam keadaan husnul khotimah. Penting itu Pak. Kemudian mudah-mudahan membawa pengampunan dari Allah. Ketika dicabut nyawa sudah membawa pengampunan dari Allah. Kemudian ketika dicabut nyawa mudah-mudahan mendapat as-syafa'atul uzma dari Rasulullah Muhammad SAW. Itu penting. Lebih penting daripada panjang umur. Panjang umur ngerepoti. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita garis bawahi adalah siksa kubur. Kubur itu hal yang pasti. Entah kapan kita masuk ke kubur itu, kita tidak ada garansi istilahnya untuk bisa hidup 24 jam pertama ini. Bahkan bisa jadi sepulang ngaji dari Ampel, bisa jadi pas sampai rumah meninggal. Gak urusan dengan kita, tapi yang wajib kita minta kepada Allah, mudah-mudahan mati kita kapanpun bisa menjadi husnul khotimah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, mudah-mudahan mati kita dalam keadaan su'ul khotimah. Su'ul khotimah itu ketika dicabut nyawanya bisa murtad, bisa tidak menyatakan la ilaha illallah dalam artian ingkar kepada Allah. Maka ketika dicabut nyawa tidak ada iman, sehingga karena tidak ada iman ketika dicabut berarti dia mesti di neraka selamanya. Bagi orang yang husnul khotimah, walaupun dosa seperti apapun, tapi kita punya bekal husnul khotimah, maka ketika dosa-dosa yang ada pada kita ditebus oleh Allah, kita jalani dengan tebusan siksa neraka yang pada akhirnya dianggap impaslah siksa-siksa yang telah diberikan kepada kita, berarti selanjutnya masuk ke dalam surga kalau husnul khotimah. Kalau naudzubillah su'ul khotimah, nggak ada mentas-mentasnya Pak. Maka kubur itu Nabi menyatakan awwalu manzilin min manazilil akhirah. Nabi menyatakan innal qabra, bahwa alam kubur itu awwal manzilin min manazil akhirati, pertama kali rumah-rumah akhirat. Tapi bukan akhirat yang sebenarnya, artinya bukan akhirat setelah kiamat nanti. Fa inna jaminhu, apabila kita selamat dari siksa kubur, dalam artian ketika ditanya amar rabbuka dan seterusnya bisa menjawab dan dinyatakan lolos oleh malaikat yang bertugas yaitu Munkar dan Nakir, maka kita nanti oleh malaikat itu dipersilahkan, ya hamba, wahai hamba Allah. Setelah ditanyakan bisa jawab semua, kata malaikat, naumatal arus, silakan kamu tidur bagaikan tidurnya manten anyar. Bapak Ibu pernah membayangkan nggak dulu waktu manten anyar malam pertama kayak ngomong tidur mulu-mulu subuh, loh kok wis subuh? Berarti saking senengnya malam itu, dalam artian naumatal arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru, moro-moro sudah kiamat. Loh,
kok cek cepet ya, katanya selamat ya cek cepet katanya yang nggak selamat dari siksa kubur, artinya disiksa dalam kubur, ya sudah bisa merasakan berapa ribu tahun disiksa di alam kubur, sampai kiamat baru ada proses selanjutnya, yaitu adalah siksa di akhirat nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gambaran orang yang selamat di alam kubur dan orang yang tidak selamat di alam kubur nanti, mulai dari dipikul itu sudah merasakan dia. Nabi bercerita, idza wudi'atil janazatu wahtamalahar rijalu, apabila jenazah dipikul oleh masyarakat setempat, oleh anak famili, keluarga yang lain memikul jenazah kita nanti, fa in kanat sholihatan, apabila jenazahnya orang baik, maka jenazahnya ngomong, qalat qaddimuni, cepetan gitu. Kalau orang jenazah yang baik, siapa dia, siapa mereka? Insya Allah kita termasuk jenazah yang baik. Amin Allahumma. Panjenengan mesti bilang qaddimuni, pokoknya sing mikul ponakane ae nduk lele cepetan. Seperti itu kalau baik. Tapi kalau tidak baik, wa in kana ghairu sholihatin, jenazahnya mayitnya gak baik, ya gak sholat, gak tahu kumpul wong baik, kemudian tidak pernah menambah ilmu dengan cara yang diajarkan Rasul, sudah orang yang tidak baiklah, katakan qolat, maka jenazah itu ngomong li ahliha, kepada yang mikul, mutanawon, ya wailaha, celaka diriku ini, aina yadhabuna biha, mau dibawa kemana saya ini, bekal nggak punya, ilmu pahala nggak punya, yang banyak dosa karena selalu melakukan hal yang dilarang oleh Allah, dan dia termasuk kategori mayit yang tidak baik, maka ya wailaha aina yadhabuna biha, wahai celaka diriku, mau dibawa kemana. Bahasa itu kata Nabi, yasma'u sautaha kullu syai'in illal insana. Mayit yang bilang qaddimuni, kemudian ya wailaha aina yadhabuna biha, itu didengar oleh hewan atau makhluk selain manusia. Manusia tidak mendengar, tapi makhluk Allah seperti hewan, cari orang-orang ayam, ya bebek, itu mendengar omongan ini. Walau sami'al insanu, andai kata manusia mendengar terhadap omongan mayit yang ngomong ya wailaha aina yadhabuna biha, itu la so'ikoh, niscaya akan semaput, umpama mendengar omongannya mayit ketika dipikul itu. Kemudian yang perlu disampaikan, siapakah mereka jenazah atau mayit yang baik? Tentunya walaupun banyak dosa, orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Lanjut, ketika jenazah itu dimakamkan, kemudian datanglah malaikat munkar nakir menanyakan tentang beberapa pertanyaan yang ditanyakan pada saat itu, dan ternyata bisa menjawab. Kemudian dikatakan kepadanya, num naumatal arus, tidurlah engkau bagaikan tidurnya mantenanya. Maka dibuka untuknya fiman dibasorihi, di depannya terlihat padang jelas surga terlihat di depannya. Sejauh mata memandang, di depan itu ada, diperlihatkan oleh Allah. Keluh, ngomong ini. Senang dia. Akan tetapi sebaliknya, ketika orang yang tidak
tidak termasuk orang yang husnul khotimah atau yang naudzubillah suul khotimah. Ketika dicabut, ketika ditanyakan pertanyaan tentang marbuka dan seterusnya nggak bisa menjawab, maka diponis menjadi orang yang tidak bisa menjawab, maka akan dibuka di depannya, diperlihatkan di depannya adalah siksa-siksa yang akan dilalui. Diperlihat hewan-hewan yang beracun, hewan-hewan yang akan menyiksa nanti kelihatan semua. Maka kemudian dia disiksa di alam kubur. Siapa mereka? Tentunya mereka naudzubillah orang-orang yang tidak mengindahkan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang jelas orang yang matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'adzabul qabri laisa mukhtassan bil kafiri. Siksa kubur itu tidak hanya untuk orang kafir. Bal yusariku fihi ta'ifatun minal mu'minina, tapi juga yang akan disiksa di alam kubur adalah orang-orang mukmin, tapi dia punya dosa. Wa kullun ala hasabi halihi min amalihi, dan semua tentunya utamanya orang yang mukmin tapi disiksa di alam kubur tergantung daripada amal masing-masing. Kalau amalnya baik, maka melakukan hal-hal yang bisa menolak terhadap siksa kubur, maka bisa selamat dari siksa kubur. Di antaranya apa Pak yang bisa menolak alam kubur itu, mesiksa alam kubur? Adalah sedekah. Sedekah itu bisa memadamkan terhadap panasnya api di alam kubur, menolak, memadamkan terhadap pedihnya, panasnya siksa alam kubur. Di antaranya adalah sedekah. Sedekah itu sering disampaikan. Sedekah itu Bapak Ibu bukan hanya berbagi semata, akan tetapi di balik itu ada janji Allah yang akan diberikan kepada orang yang bersedekah. Sering saya sampaikan, bahkan sangat sering sekali, dan memang dalilnya, hadisnya banyak sekali tentang hal-hal yang kebaikan daripada bagusnya dan baiknya dan besarnya pahala orang bersedekah. Seperti yang sering saya sampaikan bahwa innama yastadilul mu'minu yaumal qiyamati bidhilli shadaqatihi, bahwa orang nanti akan berteduh dan bernaung di bawah sedekahnya. Pernah sedekah. Kalau tidak pernah sedekah, ya hali-hali Pak. Orang akan menjadi, ketika dibangkitkan di alam kubur Bapak Ibu, akan tertelanjang semua, kecuali pada masa hidupnya pernah memberikan pakaian pada ponakannya, pada familinya, pada orang lain. Orang akan dibangkitkan di alam kubur dalam keadaan lapar dan haus, kecuali orang yang pernah mendermakan hartanya, memberikan sedekah. Contoh takjil bersama pada bulan Ramadan, atau walaupun selain bulan Ramadan, sedekah ele-elean apa itu nanti bisa menjadikan semua itu naungan kita di hari kiamat Bapak Ibu. Sing bagus itu ibu-ibu. Ibu-ibu ini kalau masak iwak apa? Iwak panggang. Ternyata setelah masak itu tetangganya disisihkan. Satu mangkok diberikan pada tetangga, satu mangkok diberikan sebelah. Itu adalah sedekah nilainya yang sangat mungkin sekali bisa memadamkan panasnya siksa kubur, bisa menjadi naungan di padang mahsyar yang begitu panasnya seperti itu. Maka panjenengan bisa berteduh di bawah sedekahnya. Nabi sedikit memberikan kepada kita
ibu-ibu tuanya. Bu, kok cara sekarang ya? Kata Nabi, kalau membuat makanan, membuat lauk, membuat iwak gitu ya. Kata Nabi, tambaunu tutui. Kata Nabi, ibu ini biasanya ibu ini. Nek masak sego, masak lauk, kata Nabi, tambaunu tutui. Apa maksudnya? Untuk berbagi kepada tetangga. Itu cara ibu bisa rutin sekali. Bisa memberikan sedekah. Dalam arti sedekah itu tidak bisa dikatakan hilang begitu saja apa yang kita sedekahkan. Bahkan sedekah yang diberikan pada orang lain di samping berbagi kepada sesama, tapi pahala di balik itu akan diberikan kepada kita di dunia bahkan di akhirat nanti. Di Wonosari ini Bapak Ibu ada seorang suami istri ya, satu pasang suami istri yang di sebelahnya ini ada orang atau ada kakek nenek yang sudah 80 tahun lebih, pekerjaannya pemulung lah gitu. Karena sebelah ini perhatian dan peduli kepada sebelahnya. Setiap kali memasak mesti diberi, setiap hari makanan diberi, ikannya juga diberi, karena memang orangnya sudah sepuh. Singkat cerita, ini suaminya meninggal. Setelah meninggal dunia, dirawat oleh sebelah, padahal bukan siapa-siapa. Familia juga bukan, hanya status tetangga. Mulai dari meninggalnya, pemakamannya, bayar kubur, bayar adanya tahlilan, itu biaya adalah sebelah. Padahal cucu juga bukan, siapa-siapa bukan, artinya bukan siapa-siapa. Sampai 7 harinya dia yang seperti mbahnya sendiri. 1 minggunya, 1 bulan 40 harinya, 100 harinya dipenuhi oleh sebelah ini. Nilainya sedekah. Dia cerita Mbah Weto, Mbak Uti tadi itu membawa sertifikat tanahnya, rumahnya. Le, iki ndang balik nama teko aku nang awakmu. Wedi dituku ambek ponakan-ponakanku jarene. Spontan datangkan Pak RT RW orang setempat, disaksikan hitam di atas putih. Sekarang rumahnya menjadi milik sebelah yang ngopeni wawiku. Dalam artian bahwa sedekah itu bukan hanya dibalas di dunia, ada di akhirat saja, tapi kadang sejak dari dunia sudah mulai dibalas. Akhirnya sekarang sudah miliknya orang yang ngopeni mbah niku. Artinya kalau kita nanti bersedekah, jangan berharap iki mbah wis tuwa iki tak openi ae. Mudah-mudahan tanahnya diberikan kita, enggak demikian, enggak seperti itu. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi bahwa panasnya api, pahannya siksa kubur itu bisa dipadamkan diantaranya dengan sedekah. Kemudian sebaliknya, siapa orang yang akan menjadi penghuni kubur, disiksa, maksudnya orang yang disiksa di alam kubur. Al-asbabul lati tu'addi ila adabil qabri katsira. Sebab-sebab menjadi orang sebab-sebab orang yang akan disiksa di alam kubur adalah banyak sekali. Di antaranya adamul istitar minal bauli. Bapak Ibu, nek pipis gak pakai aling-aling, bukan hanya supir supir truk berhenti mendadak karena ada pohon, ternyata hanya pipis di pohon itu bisa jadi penyebab disiksa di alam kubur. Kencing sembarangan, mokok tempat kebelet masih pojok, akeh wong wis jadi dia kencing, artinya tidak ada istighfar, tidak pakai satir ketika kencing. Itu yang banyak, mohon maaf, bapak-bapak, orang laki-laki maksudnya. Artinya kadang-kadang di pinggir sungai Nun Sewu, gelantungan, Kotil Hajah,
Padahal pinggirin bong itu pegangan ke tampar tali, kemudian dia buang air besar, buang air kecil. Itu bisa menyebabkan atau salah satu penyebab orang akan disiksa di alam kubur. Yang kedua, wan namimatu, adu domba. Omongan sebelah disampaikan kepada sebelah. Iya sampai jarinya anu terus terbakar sebelah. Sekarang orang namimah tidak harus nyampe ke rumah menyampaikan kata-kata yang kurang baik. Sekarang ada yang canggih, orang bernamimah adu domba, namanya TikTok. Marah-marah di TikTok, bahasa Madura, bahasa Jawa, marah-marah. Satunya terbakar, ngomong lagi, membalas di TikTok. Tapi tidak semua. Bagi biasanya anak-anak muda, tukaran sekarang tidak harus datang ke rumahnya, tukaran cukup di TikTok terus statis. Jadi mengadu domba itu mindah omongan seseorang untuk disampaikan kepada orang lain biar terbakar otaknya, terbakar pikirannya, agar supaya bisa bertengkar. Maka Nabi mengancam la yadkhulul jannatan nammamun, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba dengan tetangga sebelah. Artinya omongan yang sekiranya mangkel nang tetangga disampaikan, akhirnya begitu disampaikan ya ngamuk temenan, akhirnya jadi bertengkar, gak mau, kemudian gak baikan lebih dari 3 hari, kemudian itu termasuk yang mengadu domba akan disiksa di alam sejak dari alam kubur. Jadi mesti kita hindari agar supaya kita tidak menjadi orang yang suka minta-minta omongan. Kemudian diantaranya orang yang seperti Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu pernah jalan-jalan dengan sahabat. Ternyata ada di kuburan yang dilewati itu disiksa. Ditanya oleh sahabat, ditanyakan, kenapa ya Rasul orang ini disiksa? Ternyata kenapa disiksa di alam kubur? Karena dia disiksa gara-gara urusan kencing. Di antaranya tidak al-istitar wal istiras, adamul istitar wal istiras minal bauli inda qada'il hajah. Tidak hati-hati atau tidak memakai tutup, pakai satir ketika kencing dan tidak melindungi tentang kencing. Al-ihtiras minal bauli, ya kok cara rasanya ya kencing berdiri, akhirnya yang namanya kaki ikut najis, kemudian cara sholatnya pun juga kurang benar sehingga mengakibatkan atau menyebabkan sholatnya tidak sah gara-gara kencing itu sendiri. Karena di rumah kita ada kamar kecil, kadang-kadang cara kita kencingnya juga nggak bener. Bapak Ibu, kalau rumah kita tehelnya, lantainya tidak dipel suci, hati-hati kalau mau pergi ke rumah ibadah. Panjenengan dari kamar kecil tidak sandalan, sedangkan tehel panjenengan tidak dipel suci, berarti di kaki kita ada najis. Tentunya kalau keluar dari kamar mandi berarti najisnya kencing. Panjenengan tidak pakai sandal datang ke Masjid Sunan Ampel, kakinya kering tapi najis di rumah, membawa najis di lantai panjenengan di rumah, naik ke sini mancing ke lantai yang basah, udah najisnya pindah sama masjid, diinjak orang lain, menyebar, berarti itu kasus kencing bisa menyebar di rumah ibadah gara-gara panjenengan dari rumah kurang hati-hati, kurang al-ihtiras dari kencing itu tadi. Terus bagaimana kalau kita mau pergi ke tempat rumah ibadah di Masjid Ampel atau di masjid yang kita tempat untuk beribadah seperti Jumatan, maka berangkatnya dari rumah panjenengan harus menggunakan sandal suci atau sucian dulu, disiram yang suci kaki kita, kemudian sandalan pergi ke masjid atau rumah-rumah ibadah.
Sehingga najis yang di rumah itu tidak pindah ke masjid atau di musola di mana tempat ibadah. Kalau sudah diinjak orang lain maka akan menyebarlah najis itu. Nah, ini yang dimaksud tidak hati-hati dalam urusan kencing, bisa jadi sebab disiksa di alam kubur. Termasuk lam yanju minhu, tidak selamat dari alam kubur karena sudah disiksa oleh Allah gara-gara urusan kencing tadi. Kemudian fama ba'dahu asyaddu minhu, kalau di alam kubur itu sudah tidak selamat, maka untuk perjalanan selanjutnya maka lebih sulit. Wa in yanju, wa in naja, apabila sudah di alam kubur itu sudah selamat, dinyatakan selamat, bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir, fama ba'dahu aisar, maka proses selanjutnya untuk masuk surga itu lebih gampang. Tapi kalau ilam yanju, apabila kita tidak selamat dari urusan di pertanyaan-pertanyaan di dalam alam kubur, kemudian termasuk orang yang disiksa, alhamdulillah, maka fama ba'dahu asyad, maka setelah alam kubur itu untuk proses sukses menjadi orang yang selamat itu lebih sulit. Jadi dengan demikian berarti keadaan nikmat kubur atau siksa kubur itu adalah gambaran daripada selamat atau tidaknya di akhirat nanti. Karena alam kubur bukan berstatus sebagai alam akhirat, tapi termasuk awwal manzilin min manazil akhirati, rumah pertama kali untuk akhirat. Wa inna jaminhu fama ba'dahu aisar. Kalau di alam kubur sudah selamat dan sukses, pertanyaan malaikat munkar nakir sudah bisa dijawab semua, maka untuk proses masuk surganya lebih mudah. Dan ilam yanju, dan apabila tidak sukses, tidak lulus di dalam alam kubur dalam pertanyaan semua hal yang terkait, maka untuk masuk dalam surga lebih sulit, lebih sukar. Oleh karena Bapak Ibu, karena ibadah kita mesti ada syarat untuk suci, kemudian untuk suci tempat, suci pakaian, suci yang lain menjadi syarat sahnya diterimanya ibadah, utamanya sholat, maka kita harus perhatikan sebaik-baiknya agar supaya ibadah kita termasuk ibadah yang diterima oleh Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kembali kepada rumah kita, lantai rumah kita tidak dipel suci. Udah. Bapak Ibu, kadang tempat sholat kita sisa tempat di sebelah kamar tidur, banyak sekian. Di sini ada celah, itu digelar sajadah. Terkadang sajadah kita gelar di depan televisi layar, maka yang suci hanya di atas sajadah. Di luar sajadah karena tehelnya tidak dipel suci maka najis. Sifatnya najis tidak bisa pindah kalau kering. Tapi ketika bapak atau ibu ketika sholat di atas sajadah itu, mukennahnya rukunya ngelembreh ke luar sajadah, menyentuh tehel, batal sholatnya. Saya ulangi, digelar sajadah kita suci, tehelnya tidak dipel suci, pel biasa diperas, berarti belum suci tehelnya, lantainya. Ketika menggelar sajadah, sholat, ketika gerakan ruku, bangun turun, mukennahnya ngelembreh ke tempat tehel yang tidak dipel suci itu, berarti pakaian kita nyambung dengan najis. Kan kering Pak, kering itu sifatnya tidak pindah, tapi rukunya panjenengan tetap nyambung dengan najis, berarti sholatnya batal. Banyak sekarang di rumah itu kurang perhatian. Jadi kalau memang lantai rumah kita tidak dipel suci, maka sejadahnya sampai beli yang lebar. Saya cari yang lebar itu nggak ada, kecuali memang yang 200 ribuan dijual itu. Alangkah baiknya panjenengan nanti kalau bangun rumah, amin, kalau bangun rumah ada semacam musola
rumah pribadi. Jadi sakamar itu adalah musola pribadi, suci sebagaimana musola di tempat umum. Cakep itu Pak, sholat bagaimanapun itu gampang. Kenapa? Tidak gampang nyambung dengan najis. Tapi kalau hanya menggelar satu sejadah, kemudian ketika sholat sarung kita nyambung dengan semen yang tidak dipel suci, itu berarti pakaian kita dianggap nyambung dengan najis. Berarti kalau nyambung berarti ya batal. Itu ikhtiyaton, lebih hati-hatinya seperti itu. Walaupun mungkin ada jalan yang lain, makfu segala macam. Di kita tidak urusan dengan barang-barang makfu. Ikhtiyat kita harus hati-hati ketika sholat, yang harus suci pakaiannya, tempatnya, dirinya, termasuk barang yang dibawa. Sampai surbanan, ketika sujud surbannya keluar menyentuh tehel yang tidak dipel suci, maka dianggap nyambung dengan najis. Itu kan kering Pak, sifatnya kering, hanya najisnya tidak pindah. Masalah nyambungnya ya nyambung dengan barang najis, berarti karena nyambung dengan barang najis berarti kita nyambung dengan najis. Yang kedua, terakhir, hati-hati kalau kita punya anak atau cucu yang belum dikhitan, belum disunat. Ya, kadang-kadang mandi bareng, kemudian sambil kita sholat dulu untuk ditandani. Anak laki-laki yang tidak sunat itu ketika gelantung atau gendong orang yang sholatnya batal. Kenapa? Di dalam kelamin anak kecil yang belum dikhitan itu mengandung kencing di dalamnya, sehingga ketika anak laki-laki yang belum dikhitan itu gendong kepada orang yang sedang sholat, maka sholatnya batal. Beda dengan anak bayi perempuan. Kalau memang ada hadis Nabi bahwa ketika berdiri digendong anaknya, ketika sujud diletakkan, itu kan laki-laki, perempuan. Kalau laki-laki tidak bisa. Kenapa? Karena di kelamin laki-laki anak bayi yang belum khitan itu ada kencing di dalamnya yang belum terbuka. Jadi kok cara anak belum khitan itu, maka tidak boleh gendong nang ibu atau dulu atau siapapun yang sholat ketika sholat. Nah, kenapa? Karena anak bayi dianggap najis. Kenapa? Kelaminnya masih berisi kencing. Kecuali anak bayi itu, mohon maaf, walaupun belum dikhitan sudah bisa terkelupas kelaminnya bisa terbuka sehingga tidak mengandung kencing di sekitarnya, maka itu boleh. Maka ada anak bayi ketika di di rumah sakit umur 1 hari 2 hari dikhitan, maka karena sudah terbuka kelaminnya itu dari kelopaknya itu, kemudian tidak mengandung najis kencing di kelaminnya, maka dia boleh ketika menggendong kepada orang yang sedang sholat. Yang jadi masalah adalah ketika bayi laki-laki yang belum khitan itu, yang belum terbuka kelopaknya, maka ketika ikut gendong kepada orang yang sedang sholat, karena anak-anak umur 1 tahun 2 tahun sedang nakal-nakal mau gendong orang sholat, orang duduk lantungnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, terkait dari alam kubur, siksa kubur, kita harus berupaya sekiranya kita betul-betul diselamatkan dari siksa kubur. Di antaranya, agar supaya kita selamat dari siksa kubur, ibadah jangkep, puasa, sholat, segala macam jangkep, kencingnya hati-hati. Kemudian berperbanyak sedekah, karena sedekah bisa menolak, bisa menepis terhadap panasnya siksa kubur. Berarti dengan berupaya semacam itu, insya Allah kita bisa diselamatkan dari siksa kubur. Karena sudah selamat dari siksa kubur, fama ba'dahu aisar, maka untuk proses selamat selanjutnya di akhirat adalah lebih gampang. Amin, Allahumma amin. Ibu yang bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, sekian sekali lagi, mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad yang semakin hari semakin bertambah kualitas ketakwaannya. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang dilakukan akan mendapatkan janji yang telah dijanji oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua, yaitu akan mendapatkan pengampunannya,
mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah, dan mendapatkan as-syafa'atul uzma dari Rasulullah Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.